datang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Kapuk 02 Pagi, Bapak Endang Risman. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kapuk 02 Pagi serta staf SDN Kapuk 02 Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif mewujudkan profil pelajar Pancasila di SDN Kapuk 02 Pagi. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di hari yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya ucapkan terima kasih atas waktunya dalam rangka memenuhi undangan dari kami peserta CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 yang hari ini ada 2 jadwal, hari ini dan besok. Dan untuk hari ini jadwal diseminasi akan dilaksanakan kepada Ibu Fani Novi Alfianta. Mungkin untuk keberkahan dan kelancaran acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai oleh Ibu Fani. Saya selaku pembawa acara MC hari ini mungkin akan sedikit menjelaskan atau membuka tentang budaya positif. Budaya positif ini sangat penting dilakukan, terutama bagi kita para pendidik di lingkungan pendidikan. Bagaimana menciptakan budaya positif dan bagaimana budaya positif itu dan apa saja yang akan dipelajari dari modul budaya positif ini. Langsung saja tanpa panjang lebar akan disampaikan oleh Ibu Fani Novi Alfianta. Kepada Ibu Fani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif, untuk mewujudkan budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila di sekolah kita yang kita ini. Nah, untuk selengkapnya tentang budaya diseminasi budaya positif ini, kita akan mempelajari beberapa hal yang akan dibahas. Tadi saya ulangi lagi, saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif sekolah yang kita cintai. Nah, sebelum masuk ke modul, saya mau bertanya ini kepada Bapak Ibu, apa sih itu diseminasi? Dari kata diseminasi ini adalah penyebaran informasi antara individu dan kelompok berdasarkan pemahaman dan pengalaman guna memperoleh informasi terbarukan, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Jadi diharapkan dengan adanya diseminasi ini adalah memberi pemahaman baru, memberi pengalaman baru untuk kita, sehingga nantinya menimbulkan kesadaran pada diri kita sendiri dan membuat kita menerima atas informasi tersebut. Kemudian akhirnya kita memanfaatkanlah informasi yang kita dapatkan hari ini. Nah, di sini juga saya akan mencoba untuk men-share pengalaman saya, apa yang saya rasakan saat mengikuti program guru penggerak ini.
Yang saya rasakan sangat banyak Bapak Ibu, justru di program guru penggerak ini ternyata apa yang selama ini saya pelajari, apa yang selama ini saya dapatkan, terutama apa yang saya ingat dari apa yang dulu Bapak Ibu guru saya pernah lakukan kepada saya dan teman-teman saya, ternyata saat yang dulu itu tidak tepat, kurang tepat sekali untuk diterapkan saat ini. Dan saya pun mengakui selama mengajar, selama menjadi guru, ternyata yang saya terapkan di sini adalah metode jadul, ternyata jadul banget. Disitulah saya tahunya dari ikut program guru penggerak ini. Nah, di sini kalau nggak salah sebut ini Sokrates ya Bapak Eki. Betul nggak Bapak Eki? Nah, kalau kata filsuf kita yang satu ini adalah hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Berarti ya itu juga yang saya rasakan gitu. Kalau selama ini rasanya saya tahu, tapi ternyata setelah mempelajari modul di VGP ini, walaupun cuma baru modul 1.4, wah ternyata saya belum tahu apa ya. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini bukan apa-apa dan ternyata belum apa-apa gitu. Nah, di sini juga diterangkan dalam guru penggerak ini adalah education is number one. Kenapa? Dan kenapa? Kok bisa? Nanti akan kita bahas sama-sama. Untuk selanjutnya nih Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah setiap orang harus berpendidikan? Gimana Bu Lisa? Apakah setiap orang harus berpendidikan? Harus. Yes. Lalu sebenarnya pendidikan itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Oke, terima kasih Bu Siti, betul sekali. Betul ya, pendidikan itu adalah upaya sadar kita untuk mencari, menggali informasi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di sini adalah memerdekakan manusia. Memerdekakan manusia dengan apa? Dengan pendidikan itu, dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, selain untuk menambah wawasan, ternyata pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita ini, pendidikan yang dimaksud adalah untuk selamat raganya, bahagia jiwanya. Ternyata orang yang menempuh pendidikan punya tujuan hidup jauh untuk masa depannya, yaitu selamat raganya, bahagia jiwanya. Contoh, orang berpendidikan pasti punya pekerjaan yang lebih layak, penghasilan yang lebih mencukupi. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, dengan adanya seperti itu, dia akan menyelamatkan raganya dan bahagia juga jiwanya. Apa yang dia inginkan bisa dia beli. Dari mana modal utamanya? Dari pendidikan itu sendiri. Nah, cara mewujudkan hal tersebut salah satunya dengan membentuk budaya positif yang akan kita pelajari ini, supaya menimbulkan apa? Selain budaya positif itu adalah menimbulkan di diri anak-anak kita dengan cara ya kita berusaha untuk menerapkannya. Sekarang saya tanya lagi nih Bapak Ibu, pilihannya setuju, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Oke, baik. Ada lagi? Wandeni. Oke. Betul, hukuman memang dapat mendisiplinkan anak. Tapi coba saya kasih contoh. Misalnya anak yang lari-larian di kelas. Pas lagi pelajaran, anak ada yang lari-larian di kelas nih.
hei kamu, jangan lari dia nak. Kamu nggak tahu ini masih jam pelajaran. Biasanya kita emosi nggak? Emosi kan ya Pak? Terus kita kasih hukuman misalnya. Ayo kamu karena kamu lari-larian di kelas kamu berdiri di depan, Pak. Angkat satu kaki, jewer dua telinganya. Tapi si anak besok itu lagi nggak? Ulangi lagi nggak? Ulangi. Berarti masih kurang tepat. Untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan kelas dengan dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Ya, pemberian hukuman dengan hal positif. Kalau tadi kan hukumannya berdiri di depan kelas. Kalau ini jika anak melakukan salah diberi hukuman, contohnya baca buku itu. Gitu. Atau misalnya, ayo karena kamu terlambat bersihkan dulu lapangan sekolah kita. Biasanya ada kan yang gitu untuk beberapa contoh kasus. Nah, Bapak Ibu setuju nggak? Siapa yang setuju? Coba tunjuk tangan. Setuju Pak Ibu? Pak Dian gimana? Setuju? Buat ini? Setuju? Oke. Berarti setuju? Kalau saya sih setuju. Pemberian hukuman mungkin kalau meningkatkan disiplin, betul ya tadi membaca dan membersihkan kelas. Untuk meningkatkan disiplin mungkin bisa salah satunya, tapi mungkin kurang tepat kali ya kalau dalam bentuknya hukuman. Mungkin kata-katanya bukan hukuman gitu. Mungkin tadi saya setuju dengan Bu Wahyu. Kita jelaskan dulu maksudnya, nanti baru memberikan bentuk konsekuensinya. Oke, terima kasih Bu Susti, Bu Wahyu, dan Bapak Ibu guru semuanya. Iya, benar banget bahwa yang dia lakukan itu karena kita, bukan karena dia sendiri. Ketika misalnya gini, kayak tadi anak terlambat, kamu terlambat, ini sudah jam berapa? Kamu baru datang. Karena kamu terlambat, ayo kamu bersihkan lapangan ini. Lihat banyak sampah. Dia nggak lakukan, tapi dia lakukan itu karena apa? Karena tadi, karena hukuman sebenarnya hukuman atas dia terlambat, bukan karena kesadaran yang ada dalam diri dia sendiri. Begitupun dengan misalnya membaca, dia akan lakukan membaca, tapi bukan dari kesadaran dia sendiri, dan nantinya akan membuat si anak malah mikirnya, bosan baca, gak tertarik lah dengan membaca itu sendiri. Jadi pilihan yang kedua juga masih kurang tepat. Pernyataan yang ketiga, pertanyaan, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nih contohnya kayak peringkat, atau misalnya di kelas tuh biasanya, ayo saya berikan bintang atau reward atau dalam bentuk apapun itu. Setuju atau tidak setuju? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kelas itu kan bukan hanya kondisi anak itu berbeda-beda. Ada juga yang anak mentalnya itu down. Dalam artian, kok aku nggak dapetin terus ya, gitu. Malahan ada kata sudah kejadian gitu. Kita beberapa melaksanakan di kelas. Ada yang paling itu lagi, paling itu lagi, gitu. Jadi mungkin ada kalanya, mungkin kalau porsinya pas, mungkin akan tepat. Tapi kalau berlebihan juga tidak pas, gitu aja. Memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Mungkin itu kali ya. Ya, terima kasih Bu Susti dan Bapak Ibu guru semuanya. Betul. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar si anak. Betul.
dapat meningkatkan dia dalam belajar, terus dia jadi lebih semangat, terus dia jadi tahu ya, saya bisa dan saya mengumpulkan apa yang menjadi reward tersebut. Motivasi jadi dia melakukan itu hanya karena nanti dia bukan karena sendiri. Betul sekali Bu Wahyu. Ternyata dalam pemberian motivasi juga masih kurang tepat. Salah satunya yang tadi Bu Wahyu sebutkan. Jika terkadang kita lupa atau lagi kita nggak bawa rewardnya gitu, dia akan merasa kayak, saya kali ini bisa tapi saya nggak dapat apa-apa. Giliran kemarin dia yang bisa, dia dikasih gitu. Dan balik lagi, apa yang dia lakukan bukan karena dari diri dia sendiri, karena ada sesuatu yang dia harapkan. Dan di era sekarang, di kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini adalah digerakannya apa? Tidak ada persaingan. Maksudnya adalah kita belajarnya dengan berkolaborasi. Bukan bukan persaingan itu memang kadang ada yang positif dan ada yang negatif. Tapi dengan hadirnya kurikulum Merdeka Belajar ini, kita diharapkan dalam pembelajaran itu walau dengan murid ataupun dengan sesama guru berkolaborasi yang sesuai nantinya dengan profil belajar Pancasila. Jadi pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ini benar, tapi masih kurang tepat juga. Karena tadi ya Bapak Ibu yang ternyata apa yang dia lakukan nantinya tidak dari dalam dirinya sendiri, masih ada yang dia harapkan gitu. Dan di lain sisi juga pastinya ada anak yang merasa minder atau jadi pesimis karena dia tidak pernah mendapatkannya gitu. Nah, dalam model budaya positif ini yang akan kita pelajari, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang motivasi diri manusia. Yang keempat kebutuhan manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Yang pertama tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu ada yang bawa kertas atau bawa buku? Iya. Coba disobek sedikit deh, Bu Alif. Bu Wahyu boleh disobek sedikit kertasnya? Sedikit aja buat kayak menggenggam, bisa digenggam tangan Ibu gitu. Bisa dilihat sedikit aja. Iya. Kemudian Ibu tuliskan di kertas itu sesuatu hal yang sangat penting menurut Ibu. Kalau Ibu kehilangan itu tuh, wah berantakan deh, semuanya hancur. Terserah Ibu mau nulisnya apa. Kalau anak boleh nggak anak? Boleh. Kalau benda? Boleh. Boleh dalam bentuk apapun boleh lah. Pokoknya yang menurut Ibu tuh paling penting, paling berharga. Kalau nggak ada itu semua hancur deh gitu. Dan coba Bu Wahyu, saya minta tolong. Bu Susi kan udah mendekat, coba berdiri Bu. Coba berdiri Bu. Nah berdiri. Coba Bu Wahyu, mau Ibu rayu, mau Ibu bujuk, mau Ibu paksa, Ibu suap, Ibu gimana caranya Ibu biar Ibu bisa milikin apa yang tidur di kamar Bu Susi. Terserah Ibu mau diapakan Bu Susinya, saya ikhlas. Tanya apa sih? Oh enggak, ini aku ganti sama yang suka ya. Yakin mau ganti? Oh benar ya? Oke, yakin mau ganti ini apa? Ibu tahu ini apa? Enggak tahu, makanya aku Iya jajan iya gitu. Iya. Ini sesuatu yang kamu suka. Aku lagi sama yang itu loh. Ganti mobil. Sama tawarannya. Dari ini kulkas.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, tadi adalah contoh ilustrasi yang akan kita bahas. Ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Lalu buatlah sebuah kepala. Kemudian si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja melakukan pembujukan, pengancaman, menghardik, merayu, menyuap, apa aja agar dapat membuka kepala Anda. Apa yang terjadi tadi? Bu Susi tidak mau membuka. Seandainya Bu Susi buka, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh, Maggie? Gimana? Boleh? Ya, terserah Bu Susi, benar. Mau dibuka, mau digenggam dengan erat. Seandainya Bu Susi buka pun boleh. Misal, contohnya ini. Ya, saya menggenggam sebuah kertas yang berisikan anak. Contohnya, kertas tersebut ada misalnya tulisan anak. Ketika yang mau ngambil Bu Wahyu, saya nggak akan kasih. Zeno anak saya, masa mau diambil orang? Saya nunggu lama, kok tiba-tiba diambil orang gitu kan? Tapi kalau ketika Tuhan saya yang bilang buka, saya buka nggak? Ya harus buka, betul. Harus dibuka, harus diberikan, karena Tuhan saya yang meminta. Jadi semua yang ada dalam diri kita yang kontrol. Kita yang mengatur. Mau dihardik, mau diancam, mau diapakan, semua ya tergantung dalam diri kita. Apakah kita mau mengikuti atau tidak. Kalau untuk baikan bisa jadi kita mengikuti. Tapi kalau untuk salah, mau diancam, mau dikasih sogokan apapun, ya tergantung diri kita sendiri mau ikut atau tidak. Sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat? Oke. Nah, tadi Bapak Ibu udah sepakat nih sama saya bareng-bareng. Berarti paradigma kita sudah sama-sama berubah. Bahwa ilustrasi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Berarti Bapak Ibu, ternyata kita sebagai guru ini tidak mampu untuk mengontrol murid. Bahwa pada dasarnya seorang anak itu sudah punya garisnya, sudah punya dasarnya. Kalau kita menganggap si anak sebuah kertas kosong yang bisa kita coret-coret, gak bisa. Karena dia sudah punya wataknya sendiri, punya sifatnya sendiri. Kita ternyata tidak bisa mengontrol. Kita hanya bisa membantu mengarahkan agar dia tidak memilih jalan yang salah. Ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya nih, biasa nih kayaknya, soalnya saya juga pernah melakukan itu. Ya ampun, nah, ibu udah capek-capek ngajar, tapi kamu tuh gak paham juga, ya. Gimana lagi sih caranya ibu ngajar? Pernah gak Bapak Ibu ngomong gitu tuh? Pernah gak? Pernah kan? Apalagi kondisinya kita lagi capek banget, pasti kita pernah ngomong gitu. Dengan secara tidak sadar, kita membuat si anak merasakan bersalah. Oh iya ya, pasti anak itu akan merasakan atau berpikir, oh iya ya, kasihan ibu guru saya. Atau di rumah deh sama anak kita sendiri nih, yang paling sering di rumah kan. Ya ampun nah, mama udah pulang capek-capek kerja, kamu tuh gak mau bantu sama sekali sih. Ya Bu saya. Setiap sore saya bilang gitu. Itu ya Bu ya. Dengan tidak sadar itu apa? Membuat rasa bersalah pada si anak tersebut.
Iya, dia akan merasa bersalah. Dia akan pasti minta maaf kan ujung-ujungnya. Iya, maafin saya Bu. Tapi besoknya diulang. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ketika anak melakukan salah, kita berusaha untuk memberi penguatan yang positif. Tadi kayak misalnya memberi hukum menyuruh dia membaca buku atau membersihkan. Ternyata juga masih kurang efektifnya, masih kurang kebermanfaatannya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini nih yang paling sering juga. Kita merasa kita sudah dewasa, kita secara sadar tuh kadang memaksa si anak untuk mengikuti apa yang kita mau. Dengan sering berkatanya, kamu belum pernah merasakan jadi saya sudah pernah jadi kamu. Apalagi terjadi sama anak deh. Soalnya saya juga merasakan itu. Ketika kita berusaha untuk si anak misalnya mungkin punya pendapat yang berbeda, pasti orang tua akan berbicaranya, kamu itu harus ikut saya orang tua kamu belum pernah jadi orang tua, sedangkan saya sudah pernah jadi anak, gitu kan? Ya Bapak Ibu ya, iya tidak? Benar? Kenapa? Nah itulah yang pada dasar yang sering banget yang kita alami adalah ternyata tanpa sadar ilusi-ilusi yang ini adalah sudah kita lakukan sendiri atau sudah kita alami sendiri. Padahal anak itu punya jalannya sendiri, punya garisnya sendiri, punya wataknya sendiri. Gimana caranya kita sebagai orang tuanya atau gurunya berusaha untuk mengajak dia ke jalan yang benar atau mengarahkan apa yang ada potensi dalam diri. Nah, ini adalah perubahan paradigma yang terjadi antara stimulus dan respon. Mungkin yang baru P3K atau yang CPNS nggak asing dengan bahasa stimulus dan respon. Pada awalnya memang paradigma stimulus respon inilah yang sangat berkembang dan sangat yang sering kita terapkan. Contoh, tapi sekarang ini sudah berubah alih ke teori kontrol. Nah ini adalah perbedaannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya di stimulus respon itu adalah kita mempengaruhi orang dengan punya berpikiran sama kita. Kita menganggapnya bisa. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa ternyata setiap pandangan orang itu berbeda tentang dunia. Pandangan saya, pandangan Bu Susi, Walu itu berbeda memandang dunia. Kalau di teori kontrol. Kalau selanjutnya stimulus dan respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di teori kontrol ini bahwa kesalahan itu perilaku yang salah ternyata punya alasannya loh. Contoh anak-anak yang tadi jalan-jalan di dalam kelas, dia mungkin alasannya apa? Mencari perhatian si guru. Tapi sebelum kita tanya ke situ, kita udah emosi. Ya nggak apa-apa. Padahal si anak punya maksud, punya tujuannya. Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Nah, poin ketiga, orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi seperti yang ilustrasi genggaman tangan itu, atas genggaman tangan. Hanya kita yang dapat menentukan mau kita buka atau kita tutup. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tadi ya sama, karena setiap orang itu punya pandangan dan pikirannya berbeda-beda.
Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, kalau di teori kontrol itu lebih ke kolaborasi sama-sama. Ketika ada masalah diselesaikan bersama, ketika ada hal yang baru dilakukan bersama, seperti itu. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tadi mau reward atau punishment itu ada di stimulus dan respon. Sedangkan di teori kontrol ini model berpikir menang-menang, bahwa tidak ada yang kalah. Semua itu menang sebenarnya. Karena setiap orang punya porsinya masing-masing kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu. Apa makna disiplin? Mengikuti aturan yang ada. Mengikuti aturan yang ada. Ada lagi? Bapak Ibu, Bapak Adia? Disiplin apa? Kira-kira pandangan Bapak Ibu? Mengikuti aturan. Ya. Yang kita tahu itu ya, mengikuti aturan yang ada. Padahal artinya disiplin itu adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi yang kita tahu dan yang kita pahami adalah disiplin itu adalah mengikuti aturan yang ada di tempat kita berpijak, gitu kan, disiplin. Tapi yang sebenarnya adalah disiplin itu artinya belajar. Disiplin dengan adanya disiplin atau belajar ini adalah membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kayak aturan sekolah juga dibuat untuk mendisiplinkan kan? Ya nggak Bapak Ibu? Mendisiplinkan, yaitu apa? Dengan membuat orang lain atau kita ataupun anak-anak patuh, adanya kepatuhan. Sebenarnya dia melakukan itu ya bukan karena kesadaran dia sendiri, bukan karena apa yang dia hargai, tapi karena kepatuhan yang kita coba tanamkan ke diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi kalau Bapak Ibu kita belajar untuk menerapkan disiplin diri, itu terjadi atau ketika si anak melakukan sesuatu itu adalah berasal dari dalam dirinya sendiri, dari kesadaran yang dia miliki, sehingga dia melakukan itu bukan lagi karena suruhan kita atau karena ada kita. Contoh, nggak usah susah-susah deh Bu. Di kelas itu suka ada yang buang sampah, suka banyak sampah berserakan kan. Nah kalau sudah ada dalam dirinya sendiri, sudah sudah dia tuh menyadari kesadarannya bahwa kebersihan itu adalah kebutuhan dia juga, tanpa disuruh, tanpa diminta, dengan secara sadar dia akan membuang sampah itu ke tong sampah, bukan di laci atau di dalam kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan apa sih? Disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu yang berusaha di kurikulum Merdeka Belajar akan diterapkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah 6
6 poin nilai yang disepakati atau diterima di seluruh dunia. Kenapa di seluruh dunia? Kenapa universal? Coba yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mau agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu semuanya setuju nggak dengan poin pertama? Setuju nggak? Setuju bahwa dengan kita jika beriman dan bertakwa, kita akan melakukan apa? Disiplin itu sendiri karena kita sudah memiliki iman. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. 5, berbuat gotong dan 6, kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Bahwa kita belajar atau anak belajar juga untuk apa? Untuk keberlangsungan hidupnya nanti. Dia berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, dengan belajar juga apa? Dia berusaha memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Makanya kita si anak atau anak-anak maupun kita apa? Sama-sama belajar, sama-sama melakukan pendidikan, belajar ya ini untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan ini agar dia bertahan hidup nantinya, agar dia nantinya merasa dikasih sayang dan rasa diterima, terus dia memiliki penguasaan, dia memiliki kebebasan, dan dia juga memiliki kesenangan. Dengan adanya apa? Dengan adanya pendidikan yang telah dia lakukan atau belajar yang secara terus-menerus dia lakukan. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu sendiri juga kan ada 2 hal yang berbeda, yang dari intrinsik maupun dari ekstrinsik. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya ini adalah terjadi ada motivasi eksternal. Jadi si anak melakukan atau menghindari hukuman, makanya dia melakukan yang baik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi dia juga melakukan karena motivasi eksternal. Ada yang dia harapkan. Kalau yang pertama tadi dia melakukan untuk menghindari hukuman. Yang kedua dia melakukan karena ada yang diharapkan. Yang poin pertama kedua itu adalah dari ekstrinsik atau dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah yang dari motivasi intrinsik. Tujuan disiplin positif. Kesadaran dari dirinya sendiri untuk melakukan yang baik, atau dia melakukan sesuatu seperti apa, supaya apa yang diharapkan dalam dirinya sendiri, makanya dia mau melakukan sesuatu. Coba kita sama-sama validasi buku. Contoh tindakan buruk. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Gimana Peggy? Konsekuensi kata Peggy. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi. Oke. Yang pertama benar ya, hukuman. Menulis kalimat 100 kali dalam buku catatan. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat juga hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga hukuman. Menggantikan kertas karena tugas teman karena terkait itu konsekuensi, benar. Yang ke-5 juga konsekuensi. Yang ke-6 hukuman. Yang ke-7 juga konsekuensi. Konsekuensi yang ke-7 yang terakhir itu ada hukuman. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Hukuman itu biasanya membekas di hati yang menerima. Yang apa ini? Benar kan? Walaupun cuma disuruh nulis sebenarnya, tapi tetap aja yang namanya hukuman sekecil apapun itu tetap berbekas. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sakit hati loh anak kalau dihukum, membekas. Dan itu akan teringat terus sampai dia dewasa nanti. Oh, saya pernah dihukum bapak ini loh. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang lebih pendek. Lebih sedikit nih bedanya. Anak membenci kedisiplinan karena yang dihukum lagi, salah dikit dihukum. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, kalau hukumannya dengan paksaan. Konsekuensi, stimulus, dan tanggapan. Dan selanjutnya ya, Bapak Ibu. Apakah konsekuensi yang terbaik? Gimana Pak Eki? Apakah konsekuensi yang terbaik? Hah? Gimana Pak Eki? Gimana Bapak Ibu? Apakah konsekuensi itu yang terbaik? Tergantung penempatan. Yang terbaik adalah restitusi. Ternyata yang terbaik adalah ini, restitusi. Adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika si anak melakukan kesalahan, tidak langsung dihukum atau tidak langsung diberikan konsekuensi, tapi kita validasi dulu kesalahannya. Baru nanti kita bersama-sama dia untuk memperbaiki kesalahannya dia apa. Sehingga diharapkan dengan begitu mereka akan kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya kalau anak dihukum ketika balik ke tempat duduk, pasti kan anak-anak yang lain, kasihan ya lo dihukum kan, makanya jangan begini begitu, ya enggak? Pasti diteriakinnya, kasihan pasti. Nah, si anak yang tadi membuat kesalahan, dia akan merasa apa? Minder. Dia akan merasa sedih. Dia akan merasa teman-temannya ternyata sama memojokkan dia. Nah, ciri-ciri restitusi.
memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contohnya gini Bu, kemarin saya kedapatan anak tidak mengikuti kebiasaan pramuka atau olahraga di Silpa. Ketika di kelas saya tanya, saya kira anak ini nggak masuk. Pas di kelas ternyata ada. Saya tanya, kamu kenapa nggak ikut kebiasaan? Tadi Bu, saya pulang ke rumah karena dia ketinggalan apa gitu saya lupa. Terus saya buru-buru terus ini. Nah, waktu kamu kembali ke sekolah, itu kegiatan udah mulai belum? Belum. Terus kenapa kamu nggak ikut di lapangan? Nah, dia diam. Biasanya emosi kamu. Kita merasa kayak, kenapa sih kamu nggak ikut? Kenapa ada apa? Kita langsung kayak terpancing emosi. Tapi di situ saya berusaha menerapkan restitusi ini. Saya tanya sama dia, kenapa memang kamu pulang? Ada apa? Oh, saya ngambil dia bilang, ngambil pakaian saya ini olahraga ketinggalan. Memang kenapa kok bisa ketinggalan? Karena saya buru-buru Bu. Kenapa buru-buru? Saya tanya lagi, kenapa buru-buru? Karena kesalahan yang dilakukan pasti ada alasannya kan. Kenapa buru-buru? Iya Bu, tadi saya kesiangan. Oh, kesiangan. Jadi kamu nggak bawa? Iya Bu, saya lupa masukinnya karena saya kesiangan tadi datangnya. Oh gitu. Memang kenapa kok bisa kesiangan? Ini kita terus gali, kita terus cari tahu. Ini adalah tahapan validasi kesalahannya dulu. Dicari tahu dulu kenapa dia bisa berbuat salah itu. Ternyata dia kesiangan, semalamnya dia tidur berlarut gitu. Nah, kemudian kita tanya, seharusnya memang bagaimana sih nak? Seharusnya nggak tidur terlambat Bu, bangunnya tepat waktu. Gimana caranya biar kamu tepat waktu bangunnya? Pasang alarm Bu. Nah, ketika kita berusaha untuk menstabilkan diri dia, saat dia melakukan salah dia pasti merasa ketakutan kan Bu? Ya Bapak Ibu ya, dia pasti si anak pasti merasa ketakutan kan? Di situ kita tenangkan dulu, menstabilkan diri. Jangan sampai ketika dia salah kita langsung cecer dia. Nah di situ dia akan apa? Dia akan merasa takut dan dia akan merasa ya udah salah ini, saya siap menerima hukuman. Tapi di institusi ini nggak gitu. Kita berusaha untuk menstabilkan diri anak dulu yang membuat salah. Kemudian kita validasi kesalahannya. Kenapa dia bisa melakukan kesalahan tersebut? Yang terakhir baru kita berusaha untuk apa? Menyadarkan dia gitu. Selanjutnya apa sih yang harus kamu lakukan? Tadi kalau dia udah tenang, udah divalidasi, dia akan bisa berpikir positif. Oh iya Bu, saya harusnya tidak bangun siang, saya harusnya tidur tepat waktu dengan cara menyalakan alarm supaya saya nggak kesiangan. Dan itu apa? Itu dari dalam dirinya sendiri yang menjawab. Kita hanya berusaha untuk menuntun dia supaya dia bisa memberikan jawaban positif. Itu. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Terus guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Yang ketiga, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100. Ini adalah contoh hukum. Terus di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu adalah konsekuensi. Sedangkan di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah perbedaan di hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kita lihat Bu.
5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. Dan 5, manajer. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini pernah melakukan yang mana aja? Penghukum pernah? Sering. Membuat rasa bersalah? Pernah. Teman? Pemantau? Manajer? Sering kalau manajer? Ya, kalau penghukum yang tadi itu baru buat salah langsung dihukum. Salah dikit jadi dihukum aja. Membuat rasa bersalah yang tadi, kamu nih nggak tahu apa, ibu udah capek. Harusnya kamu lebih menghargai ibu dong. Capek naik ke lantai 3 loh, ibu bolak-balik. Ya. Tapi di sini malah ngajar kamu malah ribut. Gitu. Teman nih, apalagi teman ini tuh biasa dilakukan oleh guru-guru yang sudah ada di kelas 5, 4, 5, 6 nih biasanya. Teman, berusaha untuk menjadi teman. Tapi teman di sini kalau kita lagi tidak bisa menempatkan diri sebagai teman, dia si anak akan merasakan gini. Ih, katanya ibu nanti bisa mengerti saya. Ih, katanya ibu jadi teman saya. Kok saya buat salah begini malah diginiin sih. Gitu. Jadi dari 5 posisi kontrol ini adalah yang paling terbaik jadi manajer. Tadi kita berusaha untuk menjadi manajer. Ketika si anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu dirinya. Apalagi anak yang ribut, ada 2 orang yang ribut, otomatis mereka akan lagi merasakan emosi yang luar biasa kan. Kalau kita biasanya kamu ribut aja pakai guru laki-laki. Misalnya ribut aja terus gitu kan. Ya nggak boleh sakit. Biasanya gitu kan. Ribut terus gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita memiliki peraturan seperti itu? Untuk keselamatan. Betul Bu, untuk keselamatan. Kalau nggak pakai helm, kecelakaan, kena kepala, lebih fatal, I'm sure. Tapi pada nyatanya, apakah masih ada yang melanggar? Banyak. Gimana Pak? Banyak. Hati-hati dan helm. Oh ya. Udah punya motor aja pakai helm. Tuh benar kata Pak Eki. Salah satunya dengan memakai helm sebenarnya bukan untuk keselamatan diri, tapi untuk menghindari polisi. Takut ditilang. Betul. Cari aman. Karena itu peraturan tadi ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Untuk apa sih peraturan ini? Untuk kesehatan, untuk kebersihan kita. Apalagi kemarin pas kita lagi zaman corona ya. Tapi nyatanya ada juga yang nggak pakai masker, ada juga yang nggak cuci tangan. Bahkan ada yang tidak percaya corona itu ada loh. Padahal di sekelilingnya sudah banyak yang meninggal. Baru si A, besok si B, itu masjid toanya nggak berhenti pengumuman meninggal, innalillahi terus. Benar. Untuk beberapa orang begitu, ketika dia sudah merasakan, oh iya ya ampun, saya hampir aja mati loh kemarin kalau nggak saya buru-buru dibawa ke rumah sakit. Ada, saya juga punya tetangga begitu, nggak percaya. Tapi ketika dia merasakannya sendiri, baru di situ dia benar-benar yang overprotective banget. Tetap itu bukan corona, itu batuk biasa. Mungkin dia terlalu positif. Sama Bu, ini adalah contoh-contoh apa Bu? Contoh peraturan sebenarnya yang dibuat
Untuk apa? Untuk mengatur kita supaya kita patuh. Tapi nyatanya apa? Banyak juga yang melanggar. Makanya yang tepat adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nih Bapak Ibu, kelas nih terutama Bapak Ibu kelas yang biasanya kan di kelas itu ada tempelan peraturan kelas. Coba nih kita berusaha untuk menerapkan ini keyakinan kelas. Gimana sih caranya? Keyakinan kelas ini dibentuk dari dua arah Bapak Ibu. Bukan dari kita yang menentukan, tapi dari si anak. Si anak berusaha untuk bagaimana sih kelas yang kalian inginkan, bagaimana sih kelas yang kalian harapkan. Kamu tuh pengennya kelas kayak gimana? Kamu tuh pengennya kita belajarnya kayak apa? Biarkan dia berkreasi, biarkan dia berpikir bagaimana yang dia mau. Kemudian biarkan mereka tulis di sebanyak-banyaknya. Nah dari banyak itu kan pasti banyak juga yang sama. Dari banyak-banyak yang mereka tulis, banyak yang sama. Nih, kemarin saya sudah berusaha untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas saya ya. Padahal saya minta di kertas kecil, tapi ternyata mereka sangat kreatif Bapak Ibu. Mereka bikin di kertas-kertas besar, bahkan ada yang bikin pohon, ada yang bikin kayak frame bingkai foto seperti itu. Ini sebenarnya apa? Keyakinan kelas yang sudah mereka tuangkan dalam pikiran mereka. Kemudian mereka tuliskan. Nah ini saya tempel di papan tulis. Nah dari sekian banyak ini ternyata banyak juga yang mereka tulis itu sama. Nah dari apa-apa yang sama itulah kita rangkum dengan kalimat-kalimat positif. Nah ini keyakinan kelas 3B yang sudah berusaha saya rangkum. Dari begitu banyak keyakinan yang telah dibuat anak kita sepakati bersama nilai-nilai mana yang paling mewakili ke semua masukan tersebut. Nah dalam pembentukan keyakinan kelas ini gak boleh banyak-banyak tuh. 6 paling banyak, 6 atau 7 lah, minimal 3. Karena gini, misalnya kayak bertanggung jawab. Contoh bertanggung jawab kan banyak kayak mengerjakan tugas, mengerjakan tiket, itu sebenarnya sudah masuk dalam poin tanggung jawab. Gitu. Jadi kita tuliskannya lebih biar meluas gitu. Satu poin sebenarnya bisa kena kemana-mana. Yang pertama keyakinan kelas saya itu adalah satu, berkomitmen untuk selalu hadir. Jadi si anak kalau nggak hadir pun wajib ngasih kabar, jangan tiba-tiba nggak ada aja. Kedua, meningkatkan kedisiplinan. Nah, di sini yang saya bilang tadi, disiplinnya dalam belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin banyak hal disiplin ini. Yang ketiga, budayakan membaca dan berargumen. Biasanya kan kalau ada anak juga, beberapa anak mungkin di kelas tuh yang ini, makanya baca dulu, jangan langsung jawab, padahal di situ ada. Kamu tuh nanya dulu deh. Nah dengan adanya keyakinan kelas yang sudah mereka buat sama-sama dan kita sepakati sama-sama di kelas, diharapkan apa? Ini adalah kesadaran dari dirinya sendiri. Dan ketika dia melakukan, dia akan lebih enjoy, lebih have fun, bukan karena terpaksaan dari kita. Nah ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kayak tadi yang saya bilang, lebih menyuruh gitu. Kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Yang ketiga, berupa pernyataan universal. Kayak tadi, disiplin, jadi bisa ngena kemana-mana, bertanggung jawab juga sama seperti itu. Terus yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi kelas A sama kelas B beda dong pastinya, karena kondisi anaknya juga berbeda. Yang kelima, dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya juga kalimatnya jangan gunakan negatif. Nah, jangan itu kalau bisa tidak digunakan, tapi ganti dengan kalimat positif. Tadi datang tepat waktu, terus mengerjakan tugas dengan disiplin. Itu kan kalimat-kalimat positif. Semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Kayak tadi seperti contoh di gambar ya Bu.
Nah, ini 3 tahapan restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika ada anak melakukan salah, jangan langsung dihujat, jangan langsung dihakimi, tapi bilang ke dia, iya, setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Dan manusia itu lumrah melakukan salah. Tapi gitu, kita validasi tindakan salahnya. Kamu tentunya punya alasan kan kenapa melakukan kesalahan tersebut. Coba dong cerita kenapa kamu begitu. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau dia sudah menjawab nih alasannya, oh gitu alasannya. Lalu yang kamu harapkan pada dirimu tuh apa? Kamu pengen jadi orang seperti apa? Oh, saya ingin jadi orang yang cerdas, Bu. Loh, oke. Kalau begitu, apakah benar kesalahan yang kamu lakukan tidak mengerjakan tugas? Enggak, Bu. Jadi kalau orang cerdas itu kayak gimana sih? Gitu. Jadi biarkan jawaban itu hadir dari dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita bantu, kita tuntun. Nah, Bapak Ibu, ini adalah saya akan berikan contoh video saya tentang penerapan segitiga restitusi. ditutup lagi. Wah, cuma dicantelin. Salva, mari ikut ibu ke kantor sebentar. Ibu Fani. Aduh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk, Salva. Salva, kamu tahu mengapa kamu ibu panggil ke sini? Tahu, Bu, karena saya terlambat. Saya baru datang jam 8. Iya betul. Sekolah masuknya jam berapa? Jam 6.30. Sekarang sudah jam 8.10. Jadi sekarang bagaimana penyelesaiannya? Bisakah saya langsung dimaafkan? Tidak seperti itu, Salva. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai waktu dan menghargai orang lain, Bu. Salva, ini juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
Baiklah, kita harus segera menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama. Baik Bu Fani. Tadi Ibu melihat kamu berlarian ke sekolah dan terlambat. Kenapa itu bisa terjadi? Apa orang tua kamu gak marah? Tidak Bu. Memang menonton serial Korea di televisi itu sangat menyenangkan. Terlebih kalau ceritanya tidak bisa ditebak. Tetapi jika menonton televisi hingga larut malam, itu akan merugikan kamu loh. Kamu masih ingat kan tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama di awal semester? Iya Bu, masih ingat. Oke, coba kamu sebutkan Salsa. Datang tepat waktu dan menjalani hidup dengan optimis. Nah, itu Salsa tahu. Apakah keyakinan tersebut harus kita laksanakan? Iya Bu. Oke, sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu melaksanakan keyakinan kelas tersebut lebih baik lagi? Tidak menonton televisi hingga larut malam, memasang jam dinding sebagai alarm Bu. Lalu apa lagi? Berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan tidak membolos sekolah Bu. Baik, terima kasih atas kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar, oke? Baik Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Fani. Ya, Bapak Ibu, itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya jalankan. Nah, sebelum ke pertanyaan, saya punya punya es sedikitnya gini, supaya Bapak Ibu semangat nih bertanya, supaya Bapak Ibu semangat juga nih, ya. Sedikit. Kalau yang pertama adalah konsentrasi. Mainan anak-anak tahu nggak Bapak Ibu? Konsentrasi dimulai, gitu kan? Itu peraturan pertama. Kalau saya bilang konsentrasi dimulai, gitu ya, Bapak Ibu semangat, oke? Nah, clue yang kedua, ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Oke, paham? Oke, kita coba mulai ya. Kalau mau duduk atau berdiri? Duduk boleh. Berdiri, oke, berdiri. Coba kita berdiri dong, Bapak Ibu, semangat. Oke, biar kelihatan. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi dimulai, ke depan, tangan ke atas, dua-duanya dong, Bapak Ibu. Tangan. Oh, gerakannya. Tangan ke bawah. Betul, tepuk tangan. Tepuk tangan. Berarti pasti ada yang salah, berarti masih kurang konsentrasi ya untuk dia. Tadi apa? Kalau pertama, ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Ya. Oke, berarti masih banyak yang belum melakukan tadi. Kita ulangi. Nah, peraturannya akan saya ubah dikit nih. Dikatain, tapi jadi lakuin. Oke.
apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Siap? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Dilanjutin sendiri. Nah, diputar, 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 diputar. Oke, stop diputar, stop diputar, stop diputar, stop diputar, stop diputar. Oke, masih ada yang salah. Terima kasih. Ternyata harusnya ketika saya bilang stop diputar, diam dong. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada bapak ibu yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri hari ini. Oke, boleh Pak Ayu? Iya, masalah kau nggak usah pakai buku. Oh, nggak usah. Oke. Masalah segitiga restitusi itu, jadi ada murid satu nih, saya. Ada murid satu pembelajaran olahraga. Untuk kalau tadi kayak keyakinan kelas itu udah saya terapin. Kalau saya itu namanya kesepakatan kelas. Ya kalau di kerja sih itu kesepakatan kelas. Yang pertama kalau saya itu absen atau senyum itu udah pasti. Kalau setiap dipanggil namanya hadir pak, senyum gak soden kalau saya gitu. Ya yang kedua kalau saya setiap saya bilang selamat pagi, yang pasti pagi-pagi ya kayak ya lah buat semangat. Pagi-pagi luar biasa. Terus yang ketiga itu setiap mereka melakukan kesalahan, jadi pas saya kesini tuh banyak omongan kasar lah bu. Ya binatang buas lah dan sebagainya itu di Ragunan lah muncul semua. Nah saya itu masuknya ke apa tadi tuh konsekuensi atau hukuman karena berlakunya itu ketika mereka melakukan perkataan itu terus langsung saya beranggapan itu hukuman karena setiap mereka melakukan apa perkataan itu saya suruh melakukan jumping jack. Ya itu masuk kategori konsekuensi atau hukuman. Nah yang permasalahan yang anak satu ini itu kelasnya Bu Alif ada satu. Waduh. Namanya Agung. Saya dong. Iya. Sebenarnya masih belum saya bisa pecahkan itu. Bu. Jadi ketika dia disuruh olahraga ke bawah, awal-awal oke ikutin peraturan. Lama-lama sama tuh saya udah ngikutin nih segitiga restitusi. Saya nanya kenapa dan bagaimana. Dia bilang malas. Nah saya udah bingung tuh, udah mulai malas saya bingung karena setahu saya setiap saya memberikan materi itu pasti ada gamenya buat anak-anak itu senang karena anak itu saya tahu kan. Tapi lama-kelamaan nih anak gak pernah datang bu, di kelas terus gak pernah turun. Pas suruh saya cek ke teman kelasnya karena saya tahu dari Bu Alif kalau di tasnya itu ada baju olahraga tapi nggak dipakai. Terus saya bilang salah satu murid coba cek ke atas, saya gituin kan, cek ke atas suruh ke bawah, kalau nggak ke bawah jangan dimulai pelajaran olahraga, saya gituin kan. Ternyata dicek beneran, nggak lama dia turun. Nah itu solusinya gimana tuh Bu? Cara mengatasi anak seperti itu. Jadi tapi pas saya melakukan olahraga di kelas dia mau ikutan, tapi di bawah dia nggak mau ikutan. Nah itu gimana solusinya? Oke, terima kasih Pak Ayu. Jadi tadi sorry saya tanya dulu ya, saya kan soalnya nggak tahu kondisi masalahnya. Tadi kan Pak Ayu suruh anak atas buat ngecek. Terus Pak Ayu bilang kalau misalnya dia nggak turun kita nggak akan mulai olahraga gitu. Terus dia turun. Terus dia turun itu sudah ganti baju atau belum? Sudah ganti baju. Terus dia ngikutin gitu. Oh, oke. Pak Ayu pernah bertanya nggak ke anak tersebut kenapa dia kayak tadi Pak Ayu yang bilang kan kalau misalnya di kelas dia ngikutin, tapi kalau turun dia nggak ngikutin. Pak Ayu pernah tanya nggak alasannya? Ya itu malas bilangnya. Jawaban malas nonton udah nggak bisa di. Oke, gitu. Berarti gini, kalau menurut saya ya dari penerapan segitiga restitusi itu betul Pak Ayu sudah berusaha untuk menstabilkan diri dia dulu kan, dengan tidak langsung menyalahkannya. Terus divalidasi kesalahannya dia. Kenapa ditanya alasannya gitu. Tapi ketika dia menyebutkan malas, sebenarnya
Kalau saya menilai adalah malas ini sebenarnya masih ada loh terusannya, gitu. Belum selesai sebenarnya. Tapi si anak ini masih apa ya? Ibaratnya masih dia tahan untuk tidak dia katakan, gitu. Kayak kemarin contoh kasus di kelas saya itu ada kedapatan uang amal hilang. Ada nih, si anak ini sebenarnya udah mau jujur ke saya, tapi ada beberapa faktor yang membuat dia ini nggak merasa nyaman sehingga dia tidak mau mengatakan yang sejujurnya. Saya nggak di situ Pak Yus menyelesaikannya. Mungkin ketika kita bertanya, saya melakukan kesalahan bahwa saya bertanya itu di depan teman-temannya, walaupun cuma dia doang yang saya panggil ke depan, tapi kan teman-temannya melihat gitu. Mungkin di situ membuat dia jadi ngerasa kayak takut, masa malu kalau saya ngaku nanti saya gimana, kalau saya bilang saya males karena ini nanti saya gimana gitu. Saya akhirnya apa? Saya panggil dia, saya bawa dia keluar, saya ngobrol berdua sama dia. Nah ketika saya ngobrol berdua itu sama, saya teruskan validasi masalah itu, validasi kesalahan itu saya terus validasi sampai akhirnya dia berkata jujur, iya. Saya yang ngambil tadi Bu, karena saya mau beli buku tapi saya tidak punya uang. Lalu saya katakan, kenapa kamu ambil? Kenapa kamu tidak bilang kepada ibu? Tadi ibu sedang ke kamar mandi, saya ambil ketika ibu sedang izin ke kamar mandi. Itu berarti harusnya. Jadi kalau saya menangkapnya adalah kata malas yang dia keluarkan ini sebenarnya masih ngegantung, masih belum selesai. Mungkin saat kita salah menanyakannya, kondisinya, posisinya. Kalau saya berikan saran kepada Pak Yuk, coba tanyakan kayak ngobrol berdua saja, tanpa temannya melihat. Karena ya saya yakin kalau dia berkata jujur, pasti temannya bersorak, ya Pak ya kamu malas begini, pasti ada embel-embel yang dikatakan oleh temannya, yang akhirnya malah membuat dia merasa terpojokkan. Kalau dia berkata jujur gitu Pak Ayu, ya. Saya sih sebenarnya udah pernah nanyain sih sama orang tuanya si Agung, masalah si Agung juga. Kalau saya juga mengamati mengikuti yang restitusi itu, kendala si Agung itu, saya juga sana beberapa ada nggak full sih setahap restitusi yang seperti Bu Fani tadi. Tapi dalam masalah Agung saya ada beberapa tahap yang saya sudah lakukan. Seperti saya juga ngobrol juga sama orang tuanya masalah kemalasannya si Agung, apalagi di pelajaran PJOK. Lalu pas saya amati, ternyata Pak, si Agung itu bajunya robek pas disikut, sini robek gede banget. Menurut pendapat Alif, kayaknya dia minder, malu untuk memakainya. Hari ini aja, pelajaran Bapak aja, saya yang geledah itu tas, nggak ada baju itu. Tapi tadi pas pelajaran tuh ya, coba cek tasnya kan kemarin itu Bu. Kemarin ada kan? Iya, sini tasnya. Ternyata ini nggak ada. Kayak kata saya, Pak ini udah nyiapin nggak dibawa. Kalian kan dibawa dikarenakan pas kemarin Selasa itu kita olahraga bersama, anak-anak itu nanya ke saya, Bu Alif, kenapa sih Agung baju olahraga bolong tau Bu Alif? Jadi kayak orang keminderan tersendiri, baju tuh robek. Saya sih ya itu pertama. Yang kedua saya juga ngobrol-ngobrol juga ada penyakit bawaan dari si Agung. Kenapa sih tuh anak males banget sedangkan yang lain demen banget olahraga? Ternyata mungkin karena faktor dia gemuk, dia tuh nggak bisa lelah, nggak bisa capek. Kalau setiap pulang sekolah saja dia harus dijemput. Gitu. Dia kalau kita kecapean banget, katanya ngep, kata emaknya, bahasa emaknya sih ngep ya. Nah pasnya ngep, makanya dia pulang sekolah tuh selalu dijemput. Itu yang membuat mungkin dia tambah males kali ya, jadi efeknya ke situ. Itu sih sebenarnya. Ya, terima kasih boleh. Nah, Pak, ternyata dari kata malesnya tadi itu ada faktor lain kan? Gitu. Nah, terima kasih boleh sudah memberikan jawaban alasannya kenapa. Mungkin itu yang kurang dari apa yang sudah dilakukan Pak Ayu gitu. Nah, dari sini Pak Ayu sudah mengetahui kan, oh ternyata itu gitu. Nah, itu balik lagi dari apa namanya? Dan dalam penerapan segitiga restitusi ini
Bu, harus secara berurutan diterapkannya gitu. Jangan ya satu dilakukan, satu tidak, atau hanya 2 langkah doang gitu. Ya, jangan. Itu adalah tahapan-tahapannya untuk kita bisa akhirnya menimbulkan disiplin diri pada anak tersebut gitu. Ya, Bapak Ibu. Saya kira cukup. Terima kasih banyak atas waktunya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi atas paparannya yang luar biasa kepada Ibu Fani. Kita insya Allah bertambah ilmunya ya, Pak Edi, Pak Adian, Bapak Ibu yang lain. Kita hari ini belajar tentang budaya positif. Harapannya semoga budaya positif ini kita dapat pelan-pelan. Betul tadi, disiplin itu ternyata belajar, bukan patuh kepada peraturan. Kalau ada orang bilang Indonesia tuh peraturan dibuat untuk dilanggar, berarti kita diganti. Sekarang kita mengganti bukan peraturan lagi, tetapi menjadi keyakinan. Dan semoga ini akan menjadi sebuah budaya, bukan hanya di kelas kita, tetapi menjadi budaya di sekolah kita, dan akan tentunya menjadi budaya positif sehingga kita dapat mencapai tadi tujuan yang merupakan luar biasa ya, profil pelajar Pancasila. Harapannya bukan hanya untuk siswa-siswi kita, tetapi juga untuk kita, karena kita semua masih perlu belajar. Tadi jadi disiplin itu belajar, betul. Saya juga menyadari tadi mengikuti paparan dari Bu Fani. Oh iya, mungkin yang kemarin saya lakukan ada yang salah sehingga belum dapat mengubah baik di kelas maupun dengan rekan-rekan semuanya. Mari kita sama-sama belajar. Sekali lagi, mari kita berusaha untuk mencapai yang ketiga tadi ya. Motivasinya bukan lagi eksternal, bukan karena lagi paksaan atau mendapat ujian, tetapi sudah menjadi karena menghargai diri sendiri. Insya Allah kita bisa semuanya. Amin. Demikian kegiatan diseminasi budaya positif dari Ibu Fani. Saya selaku MC hari ini menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, baik ucapan maupun perbuatan. Semoga Bapak Ibu semua dapat memaafkan kesalahan saya. Demikian, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nuryati, dan guru dari SDN Kapuk 02 Pagi. Saya adalah teman dari Fani Novi Alfiata. Pemaparan yang beliau kemarin tentang destinasi sangatlah menarik. Ternyata selama ini yang saya terapkan di kelas masih kurang tepat. Alhamdulillahnya dengan mengikuti destinasi sangatlah membuat saya lebih menarik dan lebih memotivasi saya untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.